Puji nama Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami untuk sepanjang bulan ini, maka minggu ini berbicara tentang mata yang tertuju kepada Kristus. Tentunya Kristus ini berbicara tentang raja yang diurapi. Dan ketika berbicara tentang mata yang tertuju kepada Kristus, ini tentunya bukan dalam pengertian arti yang hurufiah. Tetapi ini berbicara tentang sikap hati kita. Sebab kalau hanya tertuju secara harfiah berarti kita hanya melihat secara fisik. Tetapi bukan demikian. Ada hal yang kita pelajari dari pribadi yang luar biasa ini. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat seperti apa? Mata yang tertuju kepada Kristus. Sama-sama kita buka Alkitab. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan 13. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13 saya akan baca. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Lembaga Alkitab Indonesia memberi satu judul di atasnya, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Saya akan mengulangi di ayat yang ke-13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Di sini kita melihat bahwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang banyak itu menggelar di situ permadani dari mantel mereka, bahkan daun-daun palem. Mereka berkata Hosana. Hosana ini dalam bahasa Aramaik itu Hosiana. Dalam bahasa Yunani tidak diterjemahkan. Ini berarti Tuhan tolonglah. Lord save us. Tuhan selamatkan kami. Dan ini merupakan seruan orang-orang yang berseru pada waktu itu. Kenapa? Mereka mengetahui menurut nubuat para nabi bahwa Yesus itulah Raja yang akan datang. Raja yang akan memerintah. Sehingga mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Walaupun juga beberapa waktu kemudian mereka juga yang menyalibkan Tuhan. Tetapi ini merupakan penggenapan. Dan apa yang kita lihat dari sini ketika berbicara tentang Hosana. Save us Lord. Tuhan tolonglah kami. Dan di sini mereka menyatakan bahwa diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Dengar baik bahwa kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-25, Yesus akan datang sebagai Raja. Dia yang akan memerintah dunia ini sebagai Raja kekal. Dan dia akan memisahkan domba dan kambing, dia akan memisahkan orang benar dan orang fasik. Dan di situ akan dikatakan bahwa dia hakim yang adil memerintah dengan benar. Dan saya sangat tertarik ketika dikatakan bahwa Yesus adalah hakim yang adil dan benar. Ini sesuatu kalimat yang sangat terkenal pada zaman-zaman Alkitab. Adil dan benar itu seperti apa? Kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 12 ayat yang pertama, coba ditampilkan. Yeremia 12 ayat yang pertama. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Di sini berbicara tentang keadilan dan kebenaran Tuhan. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian berbeda. Kalau kita membaca begini, engkau memang benar. Kemudian di kalimat berikutnya, engkau berbicara tentang engkau tentang keadilan. Benar dan adil itu satu kata yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani sedek atau sadik. Sedek atau sadik itu berbicara tentang adil dan benar. Nah ini sangat menarik sebab untuk menerjemahkan ini perlu pengertian yang luas. Sehingga kalau kita melihat ini bahwa adil dan benar itu dalam satu kata. Dalam bahasa Ibrani perjanjian lama. Dan di sini berbicara tentang kebenaran sejati. Sehingga Yesus pernah berkata, akulah
jalan, dan kebenaran dan hidup. Ada kata kebenaran. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan bahwa kebenaran seperti apa. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Sebab kenapa? Kalau berbicara tentang kebenaran yang sejati, biasanya begini. Moral seseorang tidak sama dengan ajarannya. Dan Yesus perhatikan apa yang dia sampaikan ajarannya itu sesuai dengan moralnya. Berarti dialah kebenaran sejati. Sebab biasanya ada orang yang katakanlah orang sombong, dia bisa mengajar tentang kerendahan hati. Atau juga ada orang yang pendendam, dia bisa mengajar tentang keindahan kasih. Itu berbeda. Tetapi ketika Yesus dikatakan adil dan benar, apa yang dia ajarkan standar moralnya pada dia. Apa yang dia sampaikan standar kata-katanya itu ada dalam dia. Dan inilah sesuatu yang kita lihat dari pribadi Yesus yang luar biasa itu. Bagaimana dia bertindak, berperilaku sebagai sosok pribadi yang adil dan benar. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, sebab kalau kita melihat di dalam pengertian ya, tadi adil dan benar itu sedek artinya ya, sedek bahasa Ibrani, artinya kebenaran, keadilan. Kalau kata kerjanya itu artinya begini, menjadi adil, menjadi benar, atau melakukan hal yang benar. Itu arti dari kata sedek. Saya sedikit untuk melihat lebih jauh tentang kata sedek ini dalam bahasa Ibrani. Sebab ada bagian sastra yang dalam di sana, yang punya istilahnya wordplay, permainan kata, yang mengandung makna filosofis yang sangat dalam. Oleh karena itu bahasa Ibrani dipilih oleh Tuhan menjadi bahasa untuk menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Musa mulai dari kitab Taurat. Kenapa? Mengandung kalimat atau kata-kata yang punya kajian yang dalam secara sastra. Nah kembali kepada kata sedek tadi, itu kalau dalam tulisan Ibrani cuma 3 huruf. Sade, dalet, kof. Ya, sade, dalet, kof. Dibaca sadek atau sadik. Apa yang menarik dari sini adalah kalau kita lihat sebenarnya itu kata sade itu artinya menangkap. Kemudian kof artinya monyet. Jadi kata sadik, sadek, kof itu artinya menangkap monyet. Apa maksud pengertian ini? Begini, ketika berbicara dosa, berbicara tentang kesalahan, berbicara tentang hidup yang salah, diartikan begini, bahwa dalam diri seseorang ada sisi kebinatangan. Nah ini, dalam diri setiap orang itu ada sisi kebinatangan. Itu namanya sadekov. Maksudnya apa ketika berbicara tentang dalam diri seseorang ada sisi, dalam sisi manusia ada kebinatangan. Ya, seseorang yang benar artinya begini, orang yang mampu memenjarakan sisi kebinatangan dalam dirinya. Itu orang benar. Saya ulang. Jadi orang yang benar, orang yang adil dan benar, orang yang mampu memenjarakan sisi kebinatangan dalam dirinya. Wow, ini sesuatu yang sangat dalam. Sangat menarik Bapak Ibu Saudara ketika saya mengkaji kalimat ini bahwa firman Tuhan kita ini memang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, dan pertanyaannya bagaimana kita mampu memenjarakan atau mengendalikan emosi kemarahan sehingga kemarahan itu tak menimbulkan dosa atau kejahatan. Nah ini persoalannya. Sebab tadi dari kata adil dan benar itu dalam diri manusia ada sisi kebinatangan. Persoalannya bahwa bagaimana kita bisa memenjarakan sisi kebinatangan atau sisi yang tidak benar itu dalam diri manusia. Dan perhatikan, orang yang bisa mengendalikan itu namanya orang benar. Berarti orang yang bisa mengendalikan sisi kebinatangan dalam dirinya, itu orang benar. Dan menjadi pertanyaan bahwa ini bukan persoalan yang mudah. Dan oleh karena itu ketika berbicara tentang adil dan benar, kita harus pakai standar Yesus. Tentunya Yesus di sini ada satu sisi. Dia sebagai manusia 100%. Yang tumbuh secara natural, secara alamiah dalam didikan asuhan orang tuanya. Siapa orang tuanya? Secara jasmani adalah Yusuf dan Maryam. Yusuf dan Maryam itu orang tua secara jasmani.
Tetapi ada bagian yang luar biasa dari pribadi seorang Yusuf. Ketika ketahuan bahwa Maria hamil mengandung Yesus, dia belum tahu itu dari Roh Kudus. Tetapi dia mendengar bahwa dia diam-diam ingin menceraikan Maria. Kenapa? Karena bagi budaya orang Yahudi pada waktu itu adalah perbuatan ya yang berunsur zina. Kemudian mereka sudah terikat dalam tunangan. Waktu itu tunangan sudah sama dengan kawin. Itu bisa dihukum rajam dengan batu sampai mati. Nah sehingga Alkitab berkata dalam Matius pasal yang pertama bahwa Yusuf tidak tega. Karena dikatakan Yusuf orang yang tulus hati. Wow, luar biasa. Orang yang tulus hati itu, kata tulus hati dari bahasa Yunani dikaios. Kata dikaios ini kalau kita masuk ke dalam bahasa Ibrani sadik, sama orang yang adil dan benar. Dan tentunya apa yang dilakukan atau pribadi seorang Yusuf ketika mereka mendidik bersama Maria, Yesus masih kecil. Itu karakter yang mereka wariskan kepada Yesus secara natural dalam keteladanan, adil dan benar. Nah sehingga hal ini tumbuh dalam kehidupan Yesus pribadi sebagai manusia. Dan ketika kita memotret atau mata kita tertuju kepada Yesus, maka tentunya pribadi yang adil dan benar dari Yesus itu harus kita miliki. Yang setuju katakan amin. Tetapi persoalan adalah ini bukan hal yang gampang. Ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena masing-masing pribadi kita, saya dan saudara itu dididik dari lingkungan keluarga masing-masing. Dari orang tua yang takut Tuhan, ada juga yang tidak. Ada juga yang takut Tuhan tapi dalam karakter yang berbeda-beda. Itu membentuk karakter kita, sirkuit berpikir kita. Dan hal inilah yang akan menjadikan siapa kita hari ini. Dan ketika kita sudah menjadi orang Kristen pun juga, ada yang namanya sinful nature, kodrat dosa. Yang seringkali apa yang kita lakukan yang salah bukan karena kemauan kita. Tapi karena ada kodrat dosa dalam kehidupan kita yang seringkali kita terseret ke sana. Itu yang Paulus akui dalam Roma pasal 7 ayat yang 18 dan 19. Tetapi perhatikan hari ini kita mau belajar adil dan benar menurut standar Allah itu yang bagaimana. Adil dan benar menurut standar Yesus itu yang bagaimana. Nah kita akan melihat yang pertama ada dua hal. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 bisa ditampilkan. Matius pasal 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat yang sudah sangat terkenal. Tetapi perhatikan bahwa berkaitan dengan apa yang saya jelaskan tadi, adil dan benar. Yang pertama di sini mengajarkan kita menurut standar Allah adalah prioritaskan cara hidup yang adil dan benar. Saya ulang. Bagaimana kita akan hidup sesuai kebenaran standar Allah atau adil dan benar menurut standar Allah. Artinya begini, prioritaskan cara hidup yang adil dan benar. Karena kita berbicara bagaimana mata kita tertuju kepada Kristus. Dan ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena disinilah seringkali berbicara tentang ada penambahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat ini dulu bahwa bagaimana kita memprioritaskan cara hidup dan adil dan benar. Dan kembali kepada Matius 6 ayat 33 tadi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kata kebenaran di sini seringkali diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada dua kata Yunani yang berbeda-beda. Yang pertama itu aletheia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, egoemi hohodos, ya hoh aletheia, hozoe itu bahasa Yunaninya. Jadi ada kata aletheia, tetapi kata kebenaran di sini bukan aletheia dipakai, tetapi dikaiosune. Kata dikaiosune itu kata benda. Tetapi kata sifatnya sama tadi, dikaios. Seperti Yusuf, dia orang yang tulus hati, itu dikaios, adil dan benar. Dan kalau kita mundur ke bawah teks bahasa Ibrani, itu namanya sadik, sedek. Berarti bahwa adil dan benar, bagaimana kehidupan kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran, kita sementara memotret pribadi Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini Bapak Ibu Saudara, bukan soal yang mudah. Bagaimana untuk memprioritaskan ya cara hidup yang adil dan benar.
Karena kenapa? Tadi sempat saya bilang bahwa ada sisi kebinatangan dalam diri setiap manusia. Dari kata sadik tadi. Nah, saya ambil contoh saja begini. Yesus pernah berkata, kalau kita baca Matius 5 ayat 5 dan 6, berbahagialah orang yang lembut hatinya karena mereka akan memiliki bumi. Ada satu kausatif di sana, sebab akibat. Berbahagialah orang yang lembut hatinya karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kata lembut hati ini berkaitan juga dengan adil dan benar. Tetapi di sini memakai satu istilah Yunani namanya praus. Orang yang lembut hatinya atau lemah lembut itu tentunya orang yang adil dan benar. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan lemah lembut di sini, saya membaca satu referensi yang pernah ditulis oleh seorang filsuf namanya Aristoteles. Dia menjelaskan begini, seorang yang lembut atau lemah lembut, dia berkata begini bahwa dalam satu risetnya atau pengertiannya ada satu kata yang namanya aurgisia. Aurgisia itu kalau saya tarik garis begini, itu orang yang tidak bisa marah dibuat apapun. Dia sangat lembut. Itu aurgisia. Tetapi ada kalimat yang kedua atau kata yang kedua, orgilotes. Orgilotes itu orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia menyala-nyala kalau marah, murkanya luar biasa. Itu namanya argilotes. Tetapi yang di tengahnya namanya praus, itu orang yang lemah lembut. Artinya dia bisa marah, tetapi dia tidak sampai menyala-nyala. Atau dia bisa lembut, tapi dia bukan hanya lembut, yang sangat lembut sekali, dia juga bisa tegas. Dan itulah pribadi Yesus yang lemah lembut. Dan ketika kita memotret pribadi Yesus yang adil dan benar, berarti seseorang yang adil dan benar, dia juga harus punya hati yang lemah lembut. Amin. Dia bisa marah, tetapi marahnya itu tidak sampai menyala-nyala. Kenapa? Karena ada pengendalian diri di sana. Ada lemah lembut di sana. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia akan memiliki bumi. Dan ketika berpadukan atau dibandingkan dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berarti bahwa orang yang bisa hidup secara adil dan benar, bagaimana dia bisa mengendalikan sesuatu yang tidak baik dalam dirinya, dia akan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan dia. Amin. Sehingga ketika berbicara tentang kekhawatiran, berbicara tentang kecemasan, dalam Matius yang pasal yang ke-6 ayat 25, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum dan pakai. Sebab kenapa? Ketika kita mendahulukan, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran, adil dan benar tadi, Alkitab berkata maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow. Betapa luar biasa kebenaran ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita memprioritaskan kehidupan yang adil dan benar itu di dalam keseharian kita? Hari ini kita datang beribadah. Tentunya potret kehidupan kita, mulai besok sampai dengan hari Sabtu lagi, itulah yang akan terlihat di marketplace, di mana kita pun berada, apakah kita sudah hidup adil dan benar. Dan oleh karena itu ketika hal ini kita pegang baik-baik, maka dengar baik. Apa yang kita kerjakan tentunya diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Dalam penguasaan pengendalian kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan kerjakan, mampukanlah dirimu untuk kita hidup dengan adil dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat di Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Silakan dibuka. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini sesuatu hal yang kita lihat sepele. Tetapi penekanan di kalimat terakhir ini sangat menyeramkan. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Padahal di sini hanya dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksudkan dengan hidup keagamaan di sini? Nah, tentu kita akan lihat konteks juga, kita akan melihat dari teks asli dan ternyata bahwa hidup keagamaan di sini diterjemahkan dari kata dikaiosune, sama dengan yang tadi. Kalau kita membaca Alkitab bahasa asli, bunyinya begitu.
Cuma ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka disesuaikan dengan konteks. Carilah dahulu kerajaan Allah dan diekoisune, kebenaran. Dan di sini juga jika hidup keagamaanmu, artinya jika sadek ya kebenaranmu, keadilan dan kebenaranmu tidak melebihi ahli Torah dan orang Farisi, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Farisi itu mereka orang yang taat beribadah. Orang Farisi itu mereka yang taat dengan hukum 10 itu secara detail. Bahkan dalam Misfot, itu dalam tradisi ada 613, itu hukum yang harus ditepati, mereka harus taat. Dan Paulus bilang bahwa untuk melakukan itu dia sempurna, dia tidak bercacat. Tetapi kalau hidup keagamaan atau sadek atau dikeusune tadi tidak melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, betapa ini sesuatu yang perlu menjadi warning bagi kita. Nah sehingga ketika berbicara tentang hidup keagamaan itu, memang dalam terjemahan lain sama dengan hidup secara bagaimana kita mampu memperhatikan orang susah, ya, para fakir. Karena kata sadek ini bisa menjadi kata benda sadekah. Orang Arab bilang sodekah, artinya pemberian sedekah. Dan ini berbicara tentang ketulusan, berbicara tentang kemurahan hati, berbicara tentang perhatian, berbicara tentang pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan pekerjaan Tuhan dalam bentuk apapun, benih yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia, amin. Semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu mengandung makna juga sedekah. Itu juga mengandung makna ketulusan hati. Itu mengandung makna kebenaran. Dan saya melihat dalam seluruh hidup pelayanan saya bahwa orang yang melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Keadaannya tidak akan pernah mengalami sesuatu yang mungkin dia pernah akan jatuh, tapi tidak akan sampai tergeletak. Tetapi saya melihat bahwa kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Saya sangat tersentuh ketika mendengar kemarin waktu riwayat hidup daripada almarhum Ibu Gembala Senior, Oma. Anak-anak cucu, ya saya melihat sampai cucu, semua sekolahnya selesai, bergelar sarjana. Dan bagi saya ini bukan sesuatu yang biasa, kenapa? Karena ada warisan iman dari orang tua, bahkan juga dari almarhumah, bahkan almarhum yang terdahulu. Saya ingat dalam kehidupan pelayanan saya 20-an tahun lalu, almarhum masih hidup. Itu kalau kita kunjung, saya biasa ditugaskan oleh Ibu Gembala, kalau perjamuan layani papi perjamuan di rumah sakit. Saya sebagai diaken sungkan juga. Waktu itu saya masih PDP, ya sudah saya perjamuan, kemudian doakan. Setelah berdoa, ya spontan langsung almarhum mendoakan kami. Bahkan tumpang tangan. Dan saya merasa ada satu transfer roh kebenaran, keadilan dalam kehidupan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Yang sampai hari ini baru saya rasakan lebih lagi ketika saya merenungkan. Dan saya melihat bahwa Alkitab berkata bahwa orang yang dalam kebenaran, orang hidup benar, anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Karena Alkitab memang benar berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut. Mereka akan mewarisi bumi. Kalau kita memprioritaskan juga kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ini janji firman Tuhan. Dan oleh karena itu ketika kita mulai merefleksikan kehidupan kita, yang 1-2 hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2024 dan akan masuk tahun 2025, apa yang kita lakukan? Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran itu? Sudahkah kita hidup adil dan benar? Saya tidak sempurna, banyak kekurangan. Tetapi standar Yesus harus menjadi standar kita. Supaya kenapa? Disitulah kita akan melihat bahwa adil dan benar mengikuti standar Yesus itu akan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Terutama dalam memperlakukan orang lain. Dan gereja ini akan berkembang pesat luar biasa. Ketika para pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan di sini melakukan, mempraktekkan cara hidup adil dan benar, yaitu poin kedua tadi. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana kehidupan kita juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu ketika hari ini kita merenungkan kehidupan sesuai dengan standar Yesus, dengar baik maka kita harus memprioritaskan kehidupan yang adil dan benar. Amin. Kita mungkin masih kekurangan-kekurangan secara karakter di sana. Seringkali gampang marah,
Seringkali tegur sedikit gampang tersinggung. Seringkali yang melayani juga biasa ogah-ogahan. Ditegur sedikit langsung tinggalkan pelayanan. Itu tidak akan pernah kita mencapai adil dan benar. Ketika ada teguran, ada didikan, kita terima dengan baik. Maka hal itu akan menjadikan kita orang luar biasa. Jangan dianggap bahwa tanpa sesuatu keadilan benar itu kita bisa menjadi pelayan yang luar biasa. Saya ingat ketika dididik di tempat ini, itu 20-an tahun lalu, saya pernah diskorsing. Ya, mungkin para pelayan di sini belum pernah diskorsing, orang tidak tahu juga. Nah, apa yang disampaikan itu saya terima dengan baik untuk kebaikan saya. Sampai 2 bulan, 3 bulan saya tidak melayani. Tapi saya tetap ibadah, tetap ada hadir. Dan dari situ saya melihat bahwa Tuhan sementara menaikkan standar supaya memiliki kehidupan yang adil dan benar. Dan ternyata ketika hari ini saya jadi gembala, kurang lebih 16 tahun, saya banyak mempraktekkan, oh seperti inilah. Nah sehingga akan melahirkan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang hidup, memiliki standar Yesus adil dan benar, walaupun itu harus melalui perjuangan dan proses. Dan biarlah pada sore hari ini, ketika kita merenungkan tentang hal ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang banyak hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Seringkali orang tidak memperhatikan standar ini. Karena kenapa? Gereja Tuhan seringkali hal ini hanya memperhatikan sesuatu yang sifatnya standar-standar yang berbicara tentang diberkati secara finansial, diberkati secara luar biasa dalam pekerjaan. Standar moral itu seringkali diabaikan. Kenapa? Karena memang juga pengaruh dari ajaran-ajaran New Age Movement satu, kemudian juga dengan Kristen progresif yang kemarin. Karena saya pernah bahkan masuk ke pedalaman bulan lalu ya ke bagian Lindu sana. Ada seorang hamba Tuhan mengajar bahwa walaupun kita berbuat yang jahat, yang zina, yang apa, tetap akan selamat. Karena kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, sekali selamat tetap selamat. Itu dalam ajaran namanya OSAS. One safe, always safe. Satu kali selamatkan, tetap selamat. Sepintas hal ini benar. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, kita mengabaikan tentang hidup adil dan benar. Kenapa? Yesus sendiri berkata, orang Farisi pun apa yang kurang dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau standar hidup saya dan saudara tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka semuanya akan sia-sia. Betapa penting hal ini. Amin. Dan anak-anak muda yang banyak di sini adalah perhatikan hal ini dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Dalam kita bekerja sebagai seorang karyawan. Milikilah hidup yang standar, yang adil dan benar. Hari ini dalam peraturan tenaga kerja, dalam Omnibus Law, itu langsung bisa dipenjarakan kalau terjadi fraud. Dari pimpinan sampai ke bawahan. Sudah dipakai undang-undang. Kenapa? Karena seluruh marketplace pasti punya standar hidup yang adil dan benar. Maka kekristenan kita harus melebihi daripada hal itu. Oleh karena itu Yesus pernah berkata bahwa apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, lakukan juga hal itu kepada mereka. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Karena dikatakan demikian bahwa dalam kalimat inilah tercakup seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini sangat berbeda. Kalau pada waktu itu ada ajaran namanya dari ajaran Rabi Hillel. Rabi Hillel bilang begini, what which is hateful to you, do not do to your fellow. Apa yang kamu benci untuk terjadi kepadamu, jangan lakukan kepada orang lain. Itu namanya kebaikan pasif. Kebaikan pasif begini, kalau orang baik kepada kita, kita baik kepada mereka. Kalau orang menolong kita, orang melakukan sesuatu yang benar kepada kita, kita balas kepada mereka. Tetapi ajaran Yesus itu berbicara tentang kebaikan yang aktif. Artinya begini, ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, wajib hukumnya kita harus mengampuni dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 70 kali 7. Betapa standar moral yang sangat tinggi, jujur, saya juga masih berjuang. Tetapi itu standar Yesus, adil dan benar. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan standar Tuhan. Tetapi hari ini filosofi dunia sudah merasuki kehidupan kita bahwa kalau ngana baik kita baik. Kalau ngana hormati kita, kita hormati ngana.
Kalau ngana hargai kita hargai ngana. Itu standar dunia. Itu standarnya Rabi Hillel. Itu standarnya Konghucu juga pernah bilang begitu. Saya pernah baca, apa yang kamu tidak inginkan orang lakukan kepadamu, jangan lakukan hal itu kepada mereka. Tapi standar moral Yesus adil dan benar. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, lakukan juga hal itu kepada mereka. Amin. Standar ini tinggi sekali. Tetapi kita diajar untuk hal itu. Kalau hari ini kita masih gampang tersinggung. Orang cuma singgung sedikit langsung posting di Facebook. Ya, dengan bahasa yang nyelekit, dengan bahasa yang menggigit, bahkan menyinggung lebih dahsyat lagi. Padahal bukan dia yang dibilang. Karena saking gampangnya tersinggung, dianggap dia. Dan di sini kita melihat bahwa ajaran Yesus tidak seperti itu. Dan untuk itulah ketika mata kita tertuju kepada Kristus, maka kita harus memprioritaskan cara hidup yang adil dan benar. Amin. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk kita bisa hidup secara adil dan benar. Marilah kita mempraktekkan cara hidup secara adil dan benar menurut standar Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan.